Seorang gelandangan memesan nasi kotak termurah. Namun saat membayar, dia menyadari kurang 1 sen. Dia memohon kepada pemilik apakah bisa lebih murah sedikit. Namun pemilik malah langsung membuang nasi ke wastafel. Lebih baik dibuang. Tidak mau memberinya makan. Cepat pergi. Baiklah. Jangan bikin jijik di sini, cepat pergi. Baik, saya akan segera pergi. Dengan tidak punya pilihan, dia akhirnya harus bertahan dengan makanan di tong sampah semalaman. Untungnya, keesokan harinya dia bertemu ayahnya saat menyanyi di jalanan. Sekarang makan siangnya pasti terjamin. Namun ayahnya dengan wajah tegang segera melarikan diri. Dia takut anaknya mengejarnya. Namun dia sudah terbongkar. Ayah berusaha menyembunyikan rasa malu di dalam hatinya. Namun anaknya tetap mengucapkan kata-kata yang membuatnya kesulitan. Anaknya mengatakan bahwa Natal sudah dekat. Bolehkah saya pulang ke rumah untuk makan bersama? Belum menunggu ayah bicara, Ibu tiri langsung menolak dengan tegas. Matanya penuh dengan penolakan. Meremehkan status rendah anak tiri ini. Tidak tahan dengan aroma yang keluar dari tubuhnya. Namun meskipun begitu, ayah pada saat hendak pergi, diam-diam memberikan selembar uang kepada anaknya. Itu adalah penyesalan di dalam hatinya. Namun pria itu tidak menyerah. Karena di dalam hatinya, ia sangat menghargai dan gigih terhadap kasih sayang keluarga. Pada hari Natal, dia benar-benar diam-diam datang ke rumah ayahnya. Setelah memikirkannya dengan matang, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu. Namun saat pintu terbuka, senyuman ayahnya langsung membeku, mengungkapkan kebingungan dan kebimbangan. Ketika dia masuk ke ruang tamu, dia sebenarnya penuh harapan untuk merasakan kehangatan dan penerimaan di rumah. Tapi yang menunggu dia adalah 2 adik perempuan yang acuh tak acuh. Ibu tidak suka padamu. Ibu bilang kamu pecandu. Dan ayahnya bahkan secara langsung mengekspresikan ketidakpuasan. Kamu tidak boleh tinggal di sini, kami akan ada tamu. Mungkin karena dingin dan ejekan dari ayahnya, membuatnya merasakan penderitaan yang tak terucapkan. Dia terpaksa melarikan diri dari rumah yang seharusnya menjadi tempatnya. Namun ketika dia kembali ke kamar sewanya untuk mandi, dari arah kamar tidur terdengar suara aneh. Harus diketahui bahwa dia tinggal sendirian di rumah itu. Jelas-jelas ada pencuri di rumahnya. Dia terkejut dan segera bangkit. Siapa di sana? Sebaiknya kamu segera pergi. Suaranya penuh dengan ketakutan yang sulit disembunyikan. Tubuhnya gemetar tanpa disadari. Dalam kepanikannya, dia mengambil sepatunya sebagai senjata. Saat ia membuka pintu kamar dengan keras, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Saat dia penuh dengan keraguan, bersiap untuk masuk ke dapur dan mencari tahu. Namun si pencuri yang disebutkan tadi kembali mengeluarkan suara. Ternyata ini adalah seekor kucing oranye yang lucu. Hatinya yang tegang akhirnya mereda. Jadi suara itu dari kamu ya? Mungkin kebaikan bawaan James yang mendorongnya. Atau mungkin karena dia pernah mengalami pengalaman kelaparan yang mengerikan. Membuatnya merasa sangat simpati terhadap kucing kecil yang tersesat masuk ke rumahnya. Dia tidak memilih untuk mengusir seperti kebanyakan orang. Malah tanpa ragu-ragu menuangkan semua sisa susu di rumahnya untuknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatap kucing kecil itu dengan penuh perhatian. Ini adalah kali pertama dia dekat dengan hewan lain. Namun seketika itu dia menjadi sedih dan muram. Karena dia menduga, kucing oranye kecil ini hanya tersesat tanpa sengaja. Bukan seperti ditinggalkan oleh keluarga sendiri. Pasti ada yang peduli denganmu. Maka setelah makan kenyang, James membuka jendela ingin mengantar